Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Alhamdulillah, acara sudah kita buka. Semoga yang membaca Alhamdulillah, acara sudah kita buka. Semoga dengan pembacaan basmalah ini acara kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ukhtina Taibu. Lainnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil-uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu ilallahi wa la syahra harama wa la hadiya wa la qala'id wa la qala'ida wa la minal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim faridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi lighairillahi faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi faman ittaqa faman itu ghairu baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi wa in Fa'idha halastum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi lighairillahi faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi faman ittara
Islam wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditukum al-Islam madina faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanibin li ismiha fa inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhtina Tayumi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan selaku kita pandangan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minasyakirina likulli ni'amih wa fadhalana ala sa'iril umam bi akramil ahbabi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i amma ba'd. Ayuhal hadirin, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puji serta syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang penuh dengan keberkahan. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menikmati Qiyam Ramadan, hari yang ke berapa ya? Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat serta maghfirah juga keridhoannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ya juga salawat serta salam Allah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan, para tokoh, para alimul ulama, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir di majelis kuliah subuh ya, majelis Masjid An-Nur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 dan 134, Allah mewajibkan kepada kita untuk bersegera dalam menggapai ampunan, ya, mendapatkan ridho serta bersegera mengejar rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Assalamualaikum. Ciri orang takwa, ya, kalau menurut ayat ini adalah orang takwa itu, ya, bersegera dalam beramal soleh. Beramal solehnya tidak ditunda-tunda, ya. Jadi orang-orang yang takwa
orang-orang yang mendapatkan dan ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan bersegera dalam melakukan amal saleh. Bersegera dalam kebaikan-kebaikan yang akan dilaksanakannya. Ya. Bahkan dalam salah satu sabdanya Allah berfirman, wa'ajjilu bis sholati qabla al-faut. Ya. Bersegeralah kalian dalam melaksanakan sholat sebelum habis waktunya. Wa'ajjilu bit taubati qabla al-maut. Bersegeralah kalian bertaubat sebelum datang kematian. Itu ehona kayak coba. Gak usah kalau ceramah gak usah pakai eho-eho. Hanya menurut tadi itu kan. Kalau ajan boleh pakai. Kalau ceramah mah ya cukup. Ya. Masih ada. Nomor ilu karena tes Allah ya. Wasari'u kudu buru-buru aranjeun ya ila magfiratim mir rabbikum, mengejar ampunan dari Tuhanmu. Jadi buru-buru mengejar ampunan. Tolab ilmu buru-buru mumpung ke orang. Yang sekolah mah yang baca Quran ke hese, bener tuh? Jadi cangkeng lah alasan. Ketempo. Asam urat kambuh, ya kan? Mata sudah nggak bisa melihat, Ustaz ningali Quran ngageblek kabeh. Ya begitulah. Karena waktu masih muda nggak segera melakukan talab ilmunya. Padahal kalau dari muda ya melakukan talab ilmu yang benar-benar, mungkin sudah tua kita sudah hafal Quran semuanya. Karena usia kita lumayan cukup lama ini. Ya, ayat 60, 70, 80. Tapi 70 tak apa-apanya. Karena memang kita nggak menyegerakan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Jadi harus bersegera. Sholat juga begitu. Sebelum habis waktunya segera laksanakan. Terutama taubat. Jangan sampai kita ya belum taubat sudah datang ajal, maut datang manten. Coba bayangkan. Ya, karena kurang bersegera, keburu kematian datang. Baik kematian itu secara pribadi maupun kematian yang secara massal Allah datangkan. Ya. Terutama dalam hal ini umat Islam tuh kalau mereka menjadi orang-orang takwa, bersegera dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Bersegera dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Ketika syariat Islam diterapkan, ketika hukum-hukum Allah diterapkan, pasti Allah akan memberikan ampunannya. Bukan hanya ampunan. Negara ini menjadi warabun ghafur tuh di situ. Jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi negara yang sejahtera dan mendapatkan ampunan dari Allah. Coba geus menang hirup di negara sejahtera, kemudian dapat ampunan dari Allah. Mestinya bersegera wasari'u ila magfiratin. Ini ada magfirah itu walaupun ghafur itu sama. Magfirah itu juga ampunan, Rabbun ghafur itu Allah yang maha pengampun, mengampuni kita. Negaranya sejahtera tapi dapat ampunan dari Allah. Enak gak kalau begini nih? Luar biasa gak? Kita hidup di dunia ini sejahtera terus dapat ampunan Allah. Nikmat gak hidup kalau begitu?
di dunia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dapat hasanah, kebaikan yang berbentuk kesejahteraan, keamanan, ya. Di akhirat juga mendapatkan ampunan, sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Mestinya umat Islam ini sudah menjadi muslim sejak lahir yang ada di Indonesia, harusnya bersegera menerapkan hukum-hukum Islam. Ya. Kalau karamun kita berbuka puasa masih bisa menikmati pembukaan, ya, takjil, nikmat, bermacam-macam aneka pembukaan kita siapkan. Ibu-ibu tarak tos asar geus nyiapkeun masakan yang enak-enak untuk ditanya, buat apa ini Bu? Buat buka puasa. Semuanya dimasak, ya. Terus nyieun buras kurang puas, nyieun deui nu lain, ya, rujaklah segala macam. Itu masih kita bisa menikmati. Hari ini Bapak, saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana, yang dari 3 bulan kemarin digempur oleh Zionis, entitas Yahudi, yang meninggal sudah lebih dari 30.000 kaum muslimin dan puluhan ribu yang luka dan ratusan ribu rumah yang hancur. Di sana sekarang sedang musim dingin, Pak. Imah nggak teboga, ya, nggak ada untuk tempat berlindung. Rek buka puasa, rek nginum, boro-boro aya cai. Mau buka puasa, boro-boro ada makanan, ya. Bantuan dari kaum muslimin dihambat, ngantri di pintu Rafah, gak boleh dengan alasan segala macam, ya, gak bisa masuk bantuan. Ada yang masuk ngantri, ya, setelah ngantri masih dibombardir ketika ngantri. Kita lihat dalam videonya sebuah keluarga buka puasa dengan kaktus, Pak. Kaktus teh eta nu loba cucukan teh sok dipake kembang anu eueuh daunan eueuh dahanan tangkalna teh eta teh dikeuretan dipake buka puasa anakna. Jadi makanan ontak, kalau di sana itu makanan ontak. Kaktus seperti lidah buaya, kaktus tapi loba cucukan. Itu dikerik kemudian dimakan. Dikerik tanpa dimasak, tanpa di apa, mau masak gimana? Dapur hilang, habis, rumah habis. Mereka harus sahur, mereka harus buka puasa dalam seperti itu. Ngeri, Pak, ngeri. Kaum muslimin, saudara kita, puasa seperti kita, buka seperti kita, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Miris rasanya kita melihat kaum muslimin seperti itu, saudara kita. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman kalian tuh, nggak sempurna. Bahkan bisa jadi nggak punya iman kalian
kalau kalian tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Mencintai sesama muslim harusnya sama dengan mencintai kita. Kalau kita ingin buka puasa dengan yang baik, kalau kita ingin buka puasa dengan makanan yang layak, mestinya kita juga mencintai saudara kita juga makanan, bukan makan kaktus, bukan kelaparan. Hampir seluruh penduduk Gaza hari ini kelaparan, Pak. Kelaparan. Ya. Dan lebih mirisnya perasaan kita merasa diiris-iris hati kita ini. Kondisi kaum muslimin dibantai, kondisi kaum muslimin kelaparan, ya, sungai atau genangan-genangan darah kaum muslimin mengalir di sana, tumpah begitu luar biasa. Mayat-mayat bergelimpangan di jalanan berserakan. Ada tangannya doang, ada kepalanya doang, ada isi perutnya saja karena terkena bom. Sementara kaum muslimin, ya, yang punya kekuasaan, yang punya kemampuan, nggak ada sama sekali. Kayaknya mengaku kita sebagai orang yang beriman dan mengaku kita sebagai orang yang takwa kepada Allah ini dipertanyakan, Pak. Namun ayeuna orang ngaku-ngaku yo aing mah bisa dijelema takwa palebah ini, kira-kira kita ya bisa mengklaim kita jadi orang takwa apa enggak nih? Kayaknya kita nggak layak ini menjadi orang takwa. Karena dalam menyelamatkan kaum muslimin tidak segera, harusnya segera. Karena di yaumul kiamah semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban, terutama para penguasa muslim. Para penguasa muslim yang ada di daerah yang berbatasan dengan Gaza di sana. Itu yang paling pertama akan ditanya oleh Allah. Ya. Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada hari kiamat nanti Allah akan memintakan pertanggungjawaban kulla unasin, setiap manusia itu biimamihim, dengan pemimpin-pemimpinnya. Karena pemimpinlah yang bisa mengirimkan tentara ke sana. Kalau kita bisa apa? Karena pemimpinlah yang bisa menolong saudara kita ke sana, mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, bahkan menghentikan kebiadaban Yahudi yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bisa dihentikan, Pak. Kalau penguasa muslimnya punya iman, kalau penguasa muslimnya punya kepedulian, merasa masih punya iman, ya, pasti penguasa ini akan segera mengirimkan tentara dan bantuan terhadap krisis kemanusiaan yang ada atau genosida yang dilakukan oleh entitas Yahudi di sana. Seharusnya ini segera. Allah memerintahkannya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin, bersegera untuk mencapai ke surga. Kalau membiarkan saudaranya kaum muslimin dibantai, kita jadi penonton, apakah kita akan bersegera masuk surga apa enggak? Enggak mungkin. Betul? Buru-buru ke surga, sementara saudaranya mereka memeh ke surga. Ini ditanya orang di alam kubur, ditanya oleh malaikat munkar nakir, waman ikhwanuka, siapa saudaramu, ai dulur maneh teh saha? Dijawab oleh kita, al muslimun wal mu'minuna ikhwani, orang Islam lalaki awewe, orang iman lalaki awewe, eta dulur abdi. Ai celetuk teh cek orang Gajah, bohong. Orang Gajah mengatakan bohong.
Jangan percaya ngomong orang Islam saudaranya. Buktinya kami dibantai, kami digenosida, kami dihancurkan, kami kelaparan. Yang ngaku mukmin, yang ngaku saudara nggak melakukan apapun untuk saudara. Ya Allah, ngeri Pak, ngeri. Di hari kiamat nanti akan dimintakan bertanggung. Makanya umat Islam itu harus segera memperjuangkan khilafah, itu harus segera. Khilafah itu harus segera tegak. Umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah, kemudian khalifah ketika tegak umat Islam dan menerapkan syariat Islam, khalifah itu akan melaksanakan ajaran Islam. Ya, karena menurut Al-Quran, wa qatilul ladina yuqatilunakum wala ta'taddu, perangilah oleh kalian orang-orang yang telah memerangi kalian. Tuh, dititahna merangan jelema nu merangan kau. Yahudi itu sudah memerangi umat, mestinya umat Islam itu juga memerangi Yahudi. Itu perintah Allah. Wa qatilul ladina yuqatilunakum, perangilah oleh kalian, wajib diperangi. Siapa yang harus diperangi? Alladzina yuqatilunakum, Yahudi, orang-orang dan orang-orang yang memerangi kalian. Jangan dibiarin kalau ada orang yang memerangi kita, membantai umat Islam, jangan dibiarin, perangi. Nah ini kalau umat Islam punya khalifah tuh langsung manggil jenderalnya, panglima perangnya, sini kumpul, hentikan tuh, berjihad kalian, perangan. Jangan sampai ya saudara kaum muslimin di Gaza habis dibantai oleh orang-orang kafir. Segera, harusnya segera. Ini makna sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, bukan dia segera sholat doang. Menyelamatkan kaum muslimin juga harus segera, jangan ditunggu habis. Maka umat Islam itu harus segera juga memperjuangkan khilafah, karena hanya dengan khilafah bisa menyelamatkan kaum muslimin. Karena tanpa khilafah mustahil umat Islam itu bisa menyelamatkan saudaranya yang lain. Karena tersekat dengan, kalau bukan khilafah, tersekat dengan ya nasionalisme. Yang Indonesia merasa Indonesia, yang Saudi merasa Saudi, Malaysia merasa Malaysia. Akhirnya akidah umat Islam tersekat-sekat, persaudaraan, persatuan umat Islam pecah, tersekat-sekat adanya nasionalisme. Ya, makanya harus dalam bentuk khilafah. Kalau bukan khilafah nggak bisa menolong. Bahkan banyak hari ini tentara yang sudah merasa geram. Banyak tentara kaum muslimin ya yang ingin membantu saudaranya dan membantai, membalas kebiadaban yang dilakukan oleh Yahudi. Tapi apa? Tentara itu nggak bisa tentara segitu yang punya senjata nggak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak diizinkan oleh pemimpinnya. Maka harus khilafah, wajib khilafah. Khilafah itu harus segera tegak. Ini sudah darurat kebutuhan, bukan lagi sebuah kewajiban, tapi darurat. Kewajiban itu segera dilaksanakan. Makanya para ulama memposisikan khilafah itu tajul furud, mahkotanya dari segala kefarduan, atau ahammul wajibat, kewajiban yang paling penting dari kepentingan-kepentingan yang lain, dari kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, wa qatilul ladina yuqatilunakum itu amarnya lil wujub, wajib, berarti memerangi Yahudi yang membantai kaum muslimin di Gaza itu wajib memeranginya. Tapi nggak bisa terlaksana kan kecuali adanya khilafah. Maka posisi khilafah itu lebih wajib daripada kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya ada kaidah usul yang menyatakan ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Ya, memerangi Yahudi itu tidak bisa terlaksana
kecuali adanya khilafah, maka adanya khilafah itu hukumnya wajib. Gitu memahaminya. Ya. Ya Allah, kalau umat Islam bersegera dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, ya, dan bersegera untuk mengejar surganya Allah. Surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan ya oleh Allah untuk khusus untuk orang-orang yang takwa. Jadi surga itu disiapkan oleh untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Apa ayat berikutnya dalam surat Al-Imran? Orang takwa yang dimaksud adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya fis sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan ayat itu tak ai keur loba duit mah orang tita sodaqah rada mendingnya duitna ayah. Tapi bukan hanya pisarro, itu namanya pisarro. Kalau pisarro itu berarti rezeki orang keur loba, keadaan kita lagi lapang, disuruh menginfakkan. Tapi bukan hanya yang menginfakkan itu ketika lapang, ketika pisarro, tapi juga wad dorro, keur darurat ge kita wae menginfak. Jadi umat Islam itu begitu, harus mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Bisarra'i wadharra, kerlapang maupun kerdarurat. Maksudnya bagaimana ke lapang dan darurat ini? Ketika kaum muslimin dibantai di sana, kita sebenarnya juga membutuhkan, butuh jeung air fitrah, butuh. Kalau bukan kita, siapa yang akan menolong kaum muslimin dibantai di sana? Padahal kita juga pas-pasan hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan menginfakkan sebagian harta kita untuk menyelamatkan nyawa orang lain, menyelamatkan saudara kita. Itu perlu uluran tangan yang betul-betul dari kita serius, walaupun kita juga sangat membutuhkan. Posisinya seperti itu memahaminya. Maka di sini kalimatnya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau kita lagi lapang membantu fakir miskin mah ya ada kekurangan punya, tapi itu mah bisa biasa-biasa saja. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti saudara kita di Gaza, itu bukan hanya kita ya disuruh menolong ketika kita punya keluangan harta, kelapangan materi, tapi ketika kita juga ya membutuhkan, maka kita harus mengutamakan ya, karena kondisi di kita ini istilahnya tidak seperti kelaparan yang ada di Gaza ya. Bahkan kalau kita sering menyisihkan sebagian hartanya, Rasul mengatakan as-shadaqatu ya idza kharajat min yadi sahibiha, sedekah apabila keluar dari tangan pemiliknya, ya mengurangi mengeluarkan sebagian harta. Ketika uang yang kita sedekahkan lepas dari tangan kita, takallamat bi khamsi kalimatin, si sedekah itu ngomong dengan 5 kalimat. Sedekah duit ngomong, kita bantu nih ya, atau jariah lah ke pesantren, jariah ke masjid, ke tempat-tempat ibadah, menolong anak yatim yang ada di sekitar kita.
ya, menolong fakir miskin yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian apalagi misalkan setelah orang-orang sekitar kita juga dibantu, kita bisa membantu saudara kita yang sangat membutuhkan di Gaza. Maka sodakoh yang kita keluarkan, ya, itu ngomong 5 kalimat. Yang pertama, al-ula kuntu sogirotan fakabartani, cek duit, cek beas, ya, cek harta yang kita sodakohkan. Dia ngomong begini, aku awalnya kecil, fakabartani, setelah engkau sodakohkan maka engkau jadikan aku menjadi besar. Tadina letik jadi gede, hiji tak, ya. Biasanya orang mensodakoh anu 100.000, anu 50.000, apa anu 2.000 buka luar 2.000, anu letik lainnya. Sodakoh mah dia nanti letik sih tulisan nanya. Jadi duit nage duit letik, nu geus lecek deui, nu butut. Bangunan lamun di surga neangan duit nu 100.000 itu. Kalau bahana nu di surga neangan duit pasti aya 2.000. Ya kemana ya duit surga duit nu 10.000, 100.000. 2.000 kabeh. Sebab anu disodakohkeun duit leutik kabeh. Tapi cek sodakoh eta ngomong cek duit sameme disodakohkeun kaula ieu leutik. 100 tadi sodakohkeun eta jadi gede, hiji eta. Wasaniyatu nu kadua kuntu harisi fal ansir tuharisuka, ya. Yang kedua, aku awalnya engkau jagai, tapi setelah engkau infakkan, aku yang akan menjagamu. Ya, biasanya nu boga duit sok dijagaan tak orang? Jagaan besi kutuyul. Mohon ini diasupkan karena Quran. Sugan cenah ini Quran mah mau dicopot tuyul, nya babi ngepet mah. Jual aduh muni diwadahan, diceng-celengan, dikunci supaya ulah lepas, ya. Sebelum kita infakkan, kitalah yang melindungi harta. Urang nu ngajagaan harta. Aya samemeh diinfakkeun mah eta urang nu ngajagaan sieun leungit, sieun dicolong, sieun beak, sieun naon deui, sieun ditipu batur, sieun aya maling, sieun pokona mah sieun we, sehingga kita berusaha untuk menjaga. Tapi kata harta, kalau engkau sudah infakkan aku, sebaliknya aku yang akan menjaga dirimu. Jadi harta nu bakal ngejaga kau, terutama nanti menjaga api neraka, menjaga diri kita jangan sampai masuk neraka. Mendingan ngajagaan apa mending dijaga? Atuh mending dijaga mah. Mendingan ngajagaan apa mendingan dijagaan? Atuh sunahku dua-duanya. Anu aya dijagaan, anu menurut ngajagaan. Atuh moal ngajagaan aya dijagaan mah mah. tapi 2.000 ngajagaan. Ya lamun diinfakkeun 2.000 ge ngajagaan, namun diinfakkeun. Aing teh diinfakkeun mah. Tuh atuh Jagaan urang. aya urang we terus ngajagaan. Makanya kudu rajin sedekah nah, ya semampu kita. Semampu kita. Jadi nanti apalagi di akhirat harta yang kita infakkan itu akan menjaga dan memelihara kita terutama dari api. Maka kata Allah, kata lewat lisan baginda Rasulullah SAW mengatakan fattakunna walau bisikri tamrah. Ya, takutlah kalian kepada neraka, jangan sampai kalian masuk
neraka. Dengan cara apa? Walau bisikri tamrin, walaupun dengan sedekah sebelah kurma, biji kurma. Ini satu biji kurma di daerah Gaza itu sangat berarti. Satu gelas air di sana lebih berharga daripada satu jerken bensin. Buat apa bensin? Mobil lagi jet, jalan agar jet, nggak butuh bensin mereka, butuhnya air. Satu gelas ini lebih berharga daripada emas, karena punya emas juga di sana mau dijual ke siapa? Tokonya habis, duit toko emasnya dihancurkan. Jangankan toko emas, rumah sakit hancur. Anak yang tergeletak seharusnya diobat, obatnya nggak ada, rumah sakit nggak ada, nggak bisa nolong, rumah sakitnya dihancurkan. Coba bayangin, kalau di kita masih anak-anak, makanya anak santri, ya Allah, kalian tuh masih dibuang-buang, sok-sokan pas dalam balalun makanan dibuang-buang. Ya, padahal di sana satu gelas air saja. Oh, di kita air malah dipakai semprotan ke budak tuh. Tinggal seletik, picunan, nggak berharga. Tapi di sana itu bisa menyelamatkan nyawa, karena berapa ribu orang yang kering tenggorokannya karena tidak pernah kekurangan minum, susah minum, air nggak ada. Jangankan makanan, air saja nggak ada. Yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, kuntu aduwan fa'ahbabtani. Sebelum harta engkau sedekahkan, hartamu itu menjadi musuhmu. Jadi harta sampai di sedekahkan jadi musuh. Ditanya ke, duit lo pada pakai naon? Tadi pakai naon? Kumpulkan doang. Sedekah tara, tuh. Akhirnya hartana jadi musuh. Hartana dijieun tronton, makanya mau koneng teh besok di pakai jalan aspal, belong, hartanya dijieun belong, terus eta hartana dipakai ngagiling jelemana, kerak. Jadi harta itu sebelum disedekahkan, sebelum dipakai ibadah, harta akan menjadi musuhmu. Tapi setelah disedekahkan, setelah dipakai ibadah kepada Allah, harta menjadi kekasihmu. Harta bisa nyelamatkan kau. Kita mah dijadikan musuh apa dijadikan babaturan kekasih? Dengan musuh lah bang. Aduh, ya Allah. Jadi harta sebelum disedekahkan itu menjadi musuh, setelah disedekah jadi kekasih. Yang keempat, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku sebelum kau sedekahkan itu rusak, fana, ya, hancur. Fa'abqaitani, tapi setelah engkau sedekahkan, engkau kekalkan aku. Aku ini akan menjadi perkara yang kekal, yang langgeng, yang sampai ke surga. Lamun tadi sedekahkan nepi moal ka surga. Moal. Makanya cekak jeung Nabi, qala ibnu Adam, ngomong sakabe manusia anak Adam ngomong, mali, hartaku, sawahku, gedungku, istanaku, mobilku, motorku, kekayaanku. Ya. Cekang yang Rasul, aina min malik. Mana sebenarnya harta yang kau sebenarnya? Mana hartamu yang sebenarnya? Aina min malik, mana
harta kalian yang sebenarnya. Ma akalta yafna, apa yang kau makan rusak. Nu di dahar tadi waktu dipakai buka dan di dahar laju isuk-isuk jadi naon eta harta anjeun nu jadi tai. Coba sampai begitunya tuh Nabi Muhammad. Mata kulu yafna, apa yang kau makan rusak jadi kotoran. Mata basu yabla, apa yang kau pakai hari ini, waduh baju orang ragus, harga 6 miliaran, ada para artis mah jutaan. Ya, ayat calana jero artis nges dobol hargana 100 juta. Ya cenah ya urus pengake artis. Dobol hargana 100 juta. Gelot teh jelema. Padahal model urang dibere ge embung kudu meuli 100 juta. Jadi pakaian yang kita pakai sebagus apapun akhirnya yabla itu jadi topo, jadi usang. Mobil yang kita pakai ujung-ujung nama di tempat di kilo, jadi rongsokan. Ya, rumah bagus ujung-ujungnya di nama, jadi rumah hantu. Mus kosong mah rumah teh jadi rumah hantu. Ya. Mobil, motor jadi rongsokan, baju jadi apa tuh? Lap. Ya. Jadi harta yang sebenarnya milik kita mana? Ma tunfiqu yabqa. Engkau infakkan, yabqa itu yang menyebabkan hartamu kekal. Moal rusak, moal usang, moal jadi topo, moal dipicen, moal jadi kotoran, langgeng sampai hari kiamat. Pertanyaannya, lobaan anu disodakohkeun apa lobaan anu dipake ku urang harta? Gedean anu disodakohkeun apa gedean anu didahar jadi tai? Dahar. Astagfirullah. Berarti gede amat tainanya. Bagian di hajaran. Tadi di akhirat hayang ke surga. Sedekah engko. Tapi dia rek dijual teh kan laku-laku mah. Ayo urang doakeun. Dijual. Insyaallah doakeun laku dah. Tah ya kan rek meulina tah. Bos Ija dijual rek sedekah. Rek sedekah kudu jual heula. Oh, dah ieu. Ya. Arek niat teh mah. Insyaallah pasti lah. Ngan moal kambing meureun. Sedekah itu ada Oh, ya, yang penting sedekah. Yang penting sedekah. Kudu niat memang. Niat. Ngajar sama bodoh. Mau laku sakit itu 10 juta kan jerek merek. Masya Allah. Alhamdulillah. Pasti itu dijabah eta mah gitu. Mau lamun lebih gitu. Oh, ayeuna Masya Allah. Yang terakhir, sedekah yang dikeluarkan dari tangan kita, ngomong yang kelima adalah kuntu qalilatan fakasartani. Awalnya aku ini sedikit, engkau jadikan aku jadi banyak. Manja abil hasanati falahu asyru amsa. Barang siapa yang melakukan kebaikan, bersedekah, maka ya dari sedekah yang dia keluarkan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ya dengan sesuatu yang tidak terbatas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang harus segera dilakukan, terutama ya mestinya dilakukan oleh penguasa muslim. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ayat ini seharusnya dilakukan segera oleh para penguasa untuk menolong saudara kita yang tertindas ya mengalami genosida di Gaza, saudara kita. Itu saja, barangkali kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera menurunkan pertolongannya
dengan tegaknya khilafah Islamiyah ya segera tegak di muka bumi ini, sehingga khilafah segera memberikan ya pertolongan, bisa mensejahterakan dunia, mengamankan dunia, dan ya negeri kita yang kita cintai ini juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafiyan wa yukabil mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salawat wa asyraful makhluqat ya dari anwa'ir rizqi wal futuhat wal ghanimah. Ya basidul ladzi yabsutu rizqa liman yasha bighairi hisab, unsur alaina ya Allah, unsur alaina wa ala jama'atina wa ala man ahsana ilaina wa ala man anfaqa ala ma'halina wa yunfiqu ala ma'halina ya Allah rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihadin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqa bi mahmadika wa karamika bi ghairi hisab bi ma'halina wa buyutina wa masjidina majlisina wa sirbihi ila Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah hajj wal umrah wa qdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nashhadu annaka 'indallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Natawajjah wa natawassal ilaika bi nabiyyika nabiy rahmah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya nabiyallah, assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah. Natawassal bika ila rabbina an tuqda hajati wa hajati. Kurang doakan alhamdulillah ya supaya cita-citanya ke maksud serta tujuannya dikabul oleh Subhanahu wa ta'ala. Amin. Khususkan kurang gitu kayaknya sanesnya samanya ada Tuhan aja yang kebutuh dan Tuhan yang maksud serta tujuan anu benten-benten insyaallah sebutkan di waktu ayatnya insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dikabul. Pasti dikabul Allah. Assalamualaikum ya Habiballah, natawassal bika ila rabbina tuqda hajati. Sebutkan mana hajatnya, sebutkan masing-masing hajatnya. Iqdi hajati wa hajati. Iqdi hajati wa hajati. Iqdi حاجات المسلمين أصلح الله أمور المسلمين أصلح الله أمور المسلمين أصلح الله أمور المسلمين شرف يقضي حاجاتنا يا الله وحسن مقاصدنا مرادنا وقوي إيماننا وحسن أخلاقنا إلى خير طائرنا إلى شر عبدنا واقضي ديوننا واقضي حاجاتنا واغفر أموالنا ورزقنا واختم بالصالحات أعمالنا بحسن الخاتمة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وانت سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.